Asia. Asia adalah benua terbesar di bumi, mencakup lebih dari 17,2 juta mil persegi atau setara dengan 44,58 juta kilometer persegi. Asia terdiri dari sekitar 30% dari total luas daratan bumi dan 8,7% dari total luas permukaan bumi. Asia juga berfungsi sebagai rumah bagi lebih dari 4,6 miliar orang pada data Juni tahun 2019. Benua ini berisi 49 negara meskipun jumlah itu terbuka untuk interpretasi dan beberapa wilayah berdaulat dan wilayah administrasi khusus. Banyak negara di Asia yang tergolong negara maju dan beberapa negara menempati 10 negara ekonomi terbesar dunia. China dan India menempati peringkat 1 dan 2 ekonomi terbesar di Asia, namun dilihat dari pendapatan per kapita kalah dengan Singapura, Qatar, Brunei Darussalam dan negara lainnya yang pendapatan per kapitanya tinggi. Ada banyak jenis potensi dan sumber daya alam di benua ini, mulai dari sumber daya alam berupa minyak, emas, hingga sumber daya laut yang tak terbatas. Namun, di berbagai negara di Asia, beberapa negara belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Akibatnya negara tersebut kurang makmur dan tergolong negara miskin. Berikut 10 negara termiskin teratas di Asia berdasarkan data dari Bank Dunia, PDB per kapita Desember tahun 2021 dan kurs dolar tanggal 9 Agustus tahun 2022 yaitu Rp14.863 per dolar Amerika Serikat. Urutan 10. Pakistan. Meskipun Pakistan sangat kaya akan sumber daya alam, sekitar 40% penduduknya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Alasan disfungsi ini termasuk korupsi elitisme pemerintah, konflik agama, dan kurangnya cita-cita demokrasi. Negara ini juga menghabiskan sebagian besar pengeluaran nasionalnya untuk pertahanan, hanya menghabiskan 2,6% dari total PDB untuk pendidikan. Akibatnya, kira-kira setengah dari penduduk Pakistan tidak berpendidikan. Menurut Bank Dunia, pendapatan Pakistan per tahun 2021 adalah $1.537 Amerika Serikat atau sekitar Rp22.844.738 per kapita. Nomor 9. Timor Leste. Timor Leste merdeka dari Indonesia pada tahun 2002, negara setengah pulau di Pasifik Selatan ini masih berkembang. Sementara Timor Leste mengekspor kopi dalam jumlah besar, serta marmer, kayu cendana, minyak dan gas dalam jumlah yang terus meningkat, banyak warganya masih bergantung pada pertanian subsisten. Sistem hukum yang belum sempurna, tingkat melek huruf orang dewasa yang rendah namun cenderung membaik, dan khususnya infrastruktur telekomunikasi yang buruk sering disebut sebagai hambatan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi negara ini. Menurut Bank Dunia, pendapatan Timor Leste per tahun 2021 adalah $1.457 Amerika Serikat per kapita sama dengan Rp21.655.682. Posisi 8. Kirgistan. Diberi peringkat berdasarkan PDB per kapita dan kurs USD saat ini, Kirgistan stabil di posisi negara termiskin ke-8 di Asia. Sekitar 32% penduduk Kirgistan hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan di Kirgistan adalah ketergantungannya pada pertanian dan kesenjangan dalam pengetahuan serta sumber daya manusia di antara penduduknya. Kirgistan juga memiliki sedikit sumber daya alam yang diinginkan oleh seluruh dunia, hanya dapat mengekspor kapas dan tembakau. Selain itu, banyak daerah yang tidak memiliki layanan perbankan dan keuangan yang memadai, sehingga menghalangi orang untuk berinvestasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia,
Pendapatan Kirgistan per tahun 2021 adalah $1.276 Amerika Serikat atau setara Rp18.965.443. Peringkat 7. Suriah. Suriah jarang membagikan data ekonomi resmi, sehingga para ekonom harus mengandalkan perkiraan terbaik mereka. Sekitar 80% warga Suriah hidup di bawah tingkat kemiskinan pada 2017, meningkat 45% sejak 2007. Penyebab utama peningkatan tajam dalam kemiskinan adalah perang saudara di Suriah, yang telah menghancurkan infrastruktur perawatan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu jalan terbaik keluar dari kemiskinan, dan sekitar 50% anak-anak Suriah tidak lagi bersekolah karena konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Suriah juga mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi, mencapai level tertinggi 121,29% pada tahun 2014. Menurut Bank Dunia, perkiraan pendapatan Suriah per tahun 2021 adalah $1.265 Amerika Serikat sama dengan Rp18.801.948. Nomor 6. Nepal. Kemiskinan Nepal disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan korupsi, kurangnya industri, dan ketergantungannya pada pertanian. Meski kaya akan sumber daya alam, Nepal belum dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan mengekspornya ke negara lain. Menurut Bank Dunia, pendapatan Nepal per tahun 2021 adalah $1.222 Amerika Serikat atau sekitar Rp18.162.830 per kapita. Nomor 5. Myanmar. Myanmar turun dari posisi 10 ke posisi 5 negara paling miskin di Asia karena PDB per kapitanya turun dari tahun sebelumnya. Menurut Bank Dunia, pendapatan Myanmar per tahun 2021 adalah $1.187 Amerika Serikat per kapita, setara dengan Rp17.642.618. Sekitar 26% penduduk Myanmar hidup dalam kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, di mana sekitar 70% penduduknya tinggal. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah perencanaan pemerintah yang buruk, kerusuhan internal, kurangnya investasi asing, defisit perdagangan yang besar, infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam negara. Posisi keempat. Tajikistan. Dengan ukuran apapun, Tajikistan secara konsisten menempati peringkat sebagai negara termiskin keempat di Asia. Kurangnya infrastruktur menghambat perekonomian Tajikistan. Banyak orang terampil meninggalkan negara itu untuk mencari peluang kerja yang lebih baik ke negara lain. Sekitar sepertiga dari PDB Tajikistan berasal dari pengiriman uang dari pekerja Tajikistan di Rusia. Selain itu, perang saudara Tajikistan selama tahun 1990-an menghancurkan sekitar 1/5 sekolah di negara itu, menghilangkan kemampuan anak-anak untuk menerima pendidikan, salah satu faktor terbesar penyebab kemiskinan. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Tajikistan tahun 2021 adalah $897 Amerika Serikat atau sekitar Rp13.332.290. Urutan ketiga. Yaman. Yaman berada di peringkat 168 dari 177 negara pada Indeks Pembangunan Manusia,
HDI, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menunjukkan bahwa Yaman adalah salah satu negara paling tidak berkembang di dunia. Kemiskinan Yaman berasal dari perang saudara yang sedang berlangsung, korupsi, dan salah urus ekonomi. Karena perang saudara, semakin banyak penduduk Yaman yang jatuh di bawah garis kemiskinan, sekitar 79% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan 65% tergolong sangat miskin. Menurut Bank Dunia, pendapatan Yaman per tahun 2021 adalah $690 Amerika Serikat sama dengan $10.255.608 per kapita. Posisi kedua, Korea Utara. Korea Utara sebenarnya adalah negara termiskin di Asia, karena pemerintah negara yang terkenal sangat tertutup itu jarang membagikan datanya, sehingga para ekonom sangat bergantung pada perkiraan para ahli. Kemiskinan di Korea Utara dikaitkan dengan pemerintahan yang buruk oleh rezim totaliter. Pasar bebas hampir tidak ada di Korea Utara. Pada tahun 2021, diperkirakan sekitar 60% penduduk Korea Utara hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Korea Utara tahun 2021 diperkirakan $642 Amerika Serikat setara dengan $9.542.174. Peringkat 1. Afghanistan. Negara pegunungan ini dibebani oleh konflik bersenjata yang sedang berlangsung, korupsi di pemerintahan, dan ketidaksetaraan pendapatan yang produktif. Setelah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menarik pasukan mereka pada pertengahan 2021, Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan. Sementara dampak jangka panjang dari perubahan ini pada situasi ekonomi Afghanistan belum terlihat, konflik Taliban yang sedang berlangsung dengan ISIS, serta penutupan paksa bisnis milik perempuan dan penolakan untuk mengizinkan anak perempuan bersekolah, secara luas dipandang sebagai kondisi yang tidak mungkin mengarah pada ekonomi yang lebih baik dan stabil. Menurut Bank Dunia, pendapatan Afghanistan per kapita tahun 2021 adalah $516 Amerika Serikat sama dengan $7.669.411. Itulah 10 negara paling miskin di Asia menurut PDB per kapita data dari Bank Dunia. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu.